Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Novita, SPD IMPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Lintobuo, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada video ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1-2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, berupa tayangan mengenai pengembangan diri saya yang sederhana, konkret dan rutin, serta dapat dilakukan dari diri sendiri dan sekarang. Pada koneksi antar materi, saya telah memaparkan mengenai langkah-langkah konkret saya mengenai rencana perbaikan serta refleksi yang saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Adapun langkah-langkah konkret perbaikan setelah memahami koneksi antar materi yang akan disajikan di dalam video ini adalah: yang pertama, berpihak kepada murid; kedua, merdeka belajar; ketiga, metode berpusat pada siswa; keempat, kolaborasi teman sejawat; kelima, memanfaatkan sumber daya; dan keenam, berkolaborasi dengan praktisi. Nilai utama yang harus dipegang oleh seorang pendidik adalah keberpihakan kepada murid. Dalam hal ini saya berusaha untuk menciptakan pola pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Hal ini sebenarnya tidak sulit untuk dikerjakan apabila kita memahami dasar-dasar psikologi perkembangan peserta didik. Anak usia SMK berada pada rentang usia 16-18 tahun. Pada usia remaja ini, kecenderungan perkembangan kognitifnya sudah meningkat dan kritis. Guru tidak dapat lagi menggunakan metode-metode tradisional yang tidak mengaktifkan kemampuan berpikirnya, serta tidak memperhatikan perkembangan mentalnya. Untuk perkembangan kognitifnya antara lain, penalaran yang semakin logis, mencoba melihat dari berbagai sisi, mencoba untuk menyelesaikan masalah lalu menjadikannya pembelajaran, mempertahankan keinginannya yang dibarengi dengan alasan, emosi yang masih kurang stabil dan belum kuatnya konsep diri, serta telah mampu menjalin hubungan sosial yang baik. Kita dilihat perkembangan kognitif taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Anderson dan Kraushaar. Tahapan kognitif terdiri dari 6 level pengetahuan, mulai dari C1 knowing sampai creating C6. Perkembangan kognitif anak usia remaja mengarah pada fase C sampai 6. Oleh sebab itu, saya berusaha menempatkan diri saya sebagai orang tua dan teman agar mereka bisa nyaman belajar. Saya juga menyajikan materi-materi yang abstrak menjadi lebih konkret. Misalnya pada pemahaman tajwid, saya berusaha memberikan materi tersebut dengan melibatkan peserta didik menemukan sendiri pemahamannya. Misalnya dengan menggunakan permainan menebak huruf bacaan dengan menemukan hukumnya. Yang kedua adalah berupaya untuk menempatkan peserta didik sebagai pembelajar yang dapat menemukan sendiri tujuan belajarnya. Pola ini sebenarnya dikenal juga dengan student-centered atau berpusat kepada siswa. Tugas guru hanya sebagai penuntun dan menjadi pamong bagi peserta didiknya. Prinsip ini dikenal dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai prinsip Among. Nah, saya mencoba menggunakan berbagai pendekatan serta metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana saya mengambil teori-teori pembelajaran berdasarkan sintak masing-masing pendekatan yang saya pakai. Misalnya pendekatan kooperatif, inquiry, discovery, problem-based learning, project-based learning, game-based learning, praktek berbantuan video, peta konsep, dan sebagainya. Misalnya pada materi penyelenggaraan jenazah, pada materi ini sebenarnya ada bagian teori dan praktek. Tetapi jika hanya disampaikan secara teori saja, maka siswa tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk memahaminya. Nah, saya menggunakan metode demonstrasi praktek terbimbing lalu memadukannya dengan tugas pelaporan kelompok berupa pengambilan video pendek yang dilakukan oleh siswa, kemudian tugas itu kita-upload di YouTube. Pada elemen fikih yaitu muamalah atau transaksi ekonomi Islam, saya menggunakan metode marketplace, di mana masing-masing anggota kelompok menjual informasi kepada kelompok lain. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk membeli informasi kepada kelompok-kelompok lain lagi, yang bahkan tidak diketahui di mana informasi itu berada. Jadi peserta didik bergerak sepanjang kelas dengan durasi waktu yang ditentukan untuk memenuhi daftar checklist belanjaan mereka sampai semua daftar belanjanya habis di checklist. Peserta didik dapat mengutus setiap anggota kelompok untuk berkeliling kepada stand informasi kelompok lain, sehingga ada kelompok yang bertugas menjaga standnya dan menjual informasi kepada kelompok lain. Yang ketiga adalah menganalisis lebih dalam mengenai pemilihan metode dan media interaktif yang berbasis IT dan internet. Saya menggunakan berbagai jenis aplikasi, misalnya Canva, PowerPoint online, video editor, dan sebagainya, yang kira-kira dapat menjadi alternatif pembelajaran di dalam kelas. Nah, apabila kita memvariasikan metode dengan menggunakan media, maka itu lebih disukai oleh peserta didik kita di dalam kelas. Pada pembelajaran yang terkait dengan elemen akidah, yaitu Syu'abul Iman kelas 10. Saya memikirkan salah satu cara di mana masing-masing peserta didik diberi tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan belajarnya sendiri, tetapi dikerjakan secara kelompok.
mereka diminta untuk membuat presentasi, poster atau gambar, atau bisa saja peta konsep agar mereka mudah memahami materi tersebut dengan cara mereka sendiri. Mereka bahkan dapat menemukan contoh-contohnya serta gambaran dari cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Keempat adalah aktif berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam sekolah dan luar sekolah guna pengembangan diri secara berkelanjutan atau kontinuitas. Dalam berkolaborasi, saya tidak menutup kesempatan untuk aktif berperan baik sebagai peserta maupun kontributor. Saya pernah memberikan materi-materi kepada guru terkait dengan pengembangan pembelajaran baik di forum GMP dalam lingkup sekolah maupun provinsi. Saya menyadari bahwa semakin kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, maka kemampuan atau skill kita justru semakin bertambah. Misalnya pada pelatihan TOT pelatih daerah, saya memberikan tips bagaimana cara membuat video menggunakan video editor berbasis Android kepada guru-guru, sehingga mereka mampu menciptakan video pembelajaran mereka sendiri. Tentu saja, sebelum mengajarkan bagaimana cara mengembangkan suatu aplikasi, saya telah memiliki karya saya berupa video pembelajaran yang telah saya upload ke YouTube. Yang kelima adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah untuk bisa diadopsi menjadi sarana pembelajaran tanpa menghilangkan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang disebut dengan konvergensi dan konsentris dalam pemikiran Ki Hade. SMK Negeri 1 Lintobuo merupakan sekolah berbasis teknologi dan informasi. Pada umumnya sarana dan prasarana sekolah cukup menunjang untuk kegiatan pembelajaran. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya tersebut akan memberikan ruang gerak kepada peserta didik agar mereka merdeka dalam belajar. Saya merancang sendiri media pembelajaran yang menggunakan sejumlah aplikasi online seperti Canva, Live4Sheet, Quizzes, video pembelajaran, dan sebagainya. Kegunaan media pembelajaran dan informasi tentu saja bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa di dalam belajar, juga memberikan saya refreshing atau penyegaran agar pembelajaran saya tidak monoton menggunakan satu media saja. Yang keenam adalah kolaborasi bersama praktisi, misalnya dengan Dinas, Kemenak, atau institusi perguruan tinggi. Bersama Kementerian Negara Republik Indonesia, saya berperan sebagai instruktur untuk membantu guru-guru PAI di daerah dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB untuk melatih guru-guru PAI dalam bidang pengembangan keprofesionalan yaitu karya inovasi. Dalam kegiatan ini guru-guru akan dilatih untuk memiliki keahlian dalam bidang karya inovasi pembelajaran seperti merancang, menciptakan atau memodifikasi karya inovasi sehingga mereka memiliki bekal untuk menyajikan materi pembelajaran berbasis karya inovasi yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya saya akan tetap berkesimpulan bahwa upaya memperbaiki diri itu tidak akan pernah berhenti. Itu merupakan sebuah tekad bahwa setiap waktu saya akan berusaha merefleksikan diri saya menjadi guru yang benar-benar melaksanakan trilogi pendidik, yaitu Ingarso Sungturodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Maju terus pendidikan Indonesia melalui guru penggerak. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan.